Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngopi, selamat datang di Ngobrol Pagi bareng RSUD Dr. R. Suprapto Cepu. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna seputar dunia kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Bersama saya Herini Widya dan hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan terupdate tentang dunia kesehatan anak dan peran imunisasi dalam menjaga masa depan mereka. Kali ini saya nggak sendiri, bersama narasumber dokter spesialis anak senior kita, bersama Dokter Dharma Budi SPA. Halo dokter, apa kabar? Sehat selalu, Mbak Eni. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Oh ya dok, kalau bicara masalah anak-anak, sering banget orang tua bilang kalau anaknya itu yang penting aktif, makanya banyak. Tapi sebenarnya di usia dini itu aspek kesehatan anak yang perlu diperhatikan itu apa saja dokter? Jadi kalau mau ngomong anak yang sehat itu nggak sekedar cuman aktif, banyak makan itu. Kalau kita mau menilai anak yang sehat itu secara komprehensif. Jadi kita lihat dulu tumbuh kembangnya. Jadi untuk penilaian anak itu sebetulnya untuk memprogram kita untuk punya anak itu sudah sejak dalam kehamilan itu harus kita mulai kita program. Oh iya. Jadi dari situ nanti vitamin-vitamin untuk ibunya, kemudian menjaga kesehatan lingkungan untuk ibunya, sehingga nanti dalam perkembangannya untuk tumbuh kembangnya anaknya akan menjadi optimal. Jadi untuk tumbuh kembang itu kita tahu bahwa pertumbuhan itu kan tambah tinggi, Iya. tambah ukuran selnya, kemudian lingkar kepalanya juga bertambah, panjang berat badannya itu akan bertambah. Tapi juga perkembangan itu mencakup perkembangan dia mulai bisa tengkurap, duduk, kemudian bicara, kemudian personalitas dengan sosial, ketawa, itu perkembangan. Jadi dua-duanya itu harus sinkron. Jadi kalau itu nanti bisa baik, insya Allah ke depannya anak akan tumbuh kembang secara optimal. Jadi Oh nggak gitu ya dok. cuma banyak makan tapi makannya kurang bergizi, kemudian cuma lari-lari tapi tinggi badannya kurang, itu semuanya kita harus perhatikan semua aspek yang menyebabkan nanti tumbuh kembangnya optimal. Nanti ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dinilai dari saat konsepsi terjadi pembuahan, kemudian sampai anak umur 2 tahun itu harus optimal. Karena itu kuncinya goal periodnya di situ. Sampai 1000 hari kehidupan itu 9 bulan dalam kehamilan, 2 tahun setelah dia persalinan itu harus dijaga gizinya, jaga jangan sampai sakit, sehingga itu akan menjadi suatu anak yang tumbuh secara optimal, saya kira itu. Oh gitu. Berarti mulai untuk seandainya kita mempunyai program untuk anak itu kita berarti itu ya dok. Mulai dari sebelum hamil itu kita menyiapkan untuk vitamin-vitaminnya ya dok ya. Ya. Untuk yang sekarang dok menjadi dilema untuk mungkin bunda-bunda yang di rumah juga. Anakku kuat nggak ya divaksin? Mungkin kadang kayak kayak paradigma kayak gitu kan ada ya dok ya. Terus kalau telat untuk imunisasi bisa dikejar nggak dok? Itu menurut dokter gimana ya? Jadi sebetulnya itu semua anak itu nggak masalah untuk divaksin, diberikan vaksin untuk dilakukan imunisasi. Karena kedepannya ini sangat bermanfaat sekali. Kalau anak nggak dapat imunisasi justru dia akan mendapatkan kerugian karena banyak-banyak penyakit yang harusnya dapat dicegah dengan imunisasi. Kalau nggak dikasih ini akan rugi. Gitu Jadi, ya dok. jadi semua anak begitu bayi lahir sampai program imunisasi sesuai dengan schedule-nya itu harus dijalankan semuanya karena nanti akan menambah suatu pencegahan. Jadi kalau mau investasi anak ya ini kalau masih kecil ini divaksin. Vaksin ya Itu dok. dia akan mencegah terhadap timbulnya bermacam-macam penyakit, khususnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Oh gitu ya dok. Kalau tadi pertanyaan selanjutnya untuk dikejar itu kalau misalnya Ya, rasanya mungkin waktunya itu umur
Enggak, umurnya mungkin lebih 1,5 tahun gitu ya dok. Nah, Lah belum lengkap itu gimana dokter? nah, itu bisa juga kalau misalnya vaksinnya belum pernah diberikan di bawah umur 1 tahun itu belum diberikan secara lengkap, diberikan aja yang kurangnya apa kita teruskan. Kalau misalnya kurang dari misalnya DBT itu kan 3 tahap pemberiannya, kalau baru 1 ya terus yang selanjutnya kita lengkapi, yang lainnya juga BCB, yang lain juga di bawah 1 tahun itu kalau lebih dari 1 tahun belum dilengkapi semua aja, nggak ada. Oh gitu ya. Lebih baik itu terlambat lebih baik, tapi daripada nggak diberi. Enggak sama sekali divaksin ya dok. Oh gitu ya dok. Oh ya, ini topiknya sangat terupdate dan sangat seru ini dok tentang imunisasi. Menurut dokter, cara kerjanya untuk imunisasi di dalam tubuh anak itu gimana dok? Imunisasi, imun kan pemberian kekebalan tubuh. Imun itu diberikan dengan obat yang namanya vaksin. Iya. Vaksin itu kan dibuat dari kuman-kuman atau virus-virus yang sudah dilemahkan atau kuman yang sudah dimatikan atau partikel-partikel dari kuman itu dibuat untuk vaksin. Nah, dengan adanya bahan-bahan tersebut, itu kalau disuntikan di dalam tubuh, itu akan memberikan respon dari tubuh untuk mengenali suatu antigen dari vaksin itu, tubuh akan membentuk antibodi. Oh, iya. Antibodi itu istilahnya kayak tentara. Tentaranya tubuh ya. Jadi dengan divaksin itu tubuh akan membentukkan suatu imun untuk dari Kekebalan. kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh ini bisa dipakai si anak suatu ketika kalau ada kuman yang masuk dari luar, dia akan kuat, akan kebal. Jadi rugi kalau nggak divaksin. Oh. Ya. Oh iya, terus gini dok, ini ada mitos yang kalau diimunisasi itu kadang bikin sakit atau efek jangka panjang yang mungkin bisa membahayakan tentang imunisasi. Menurut tanggapan dokter ini gimana dok? Sebetulnya itu efek-efek yang merugikan itu nggak ada. Kalau memang efek sampingnya dari vaksin itu memang beberapa vaksin kan menimbulkan, kadang habis suntik panas, kemudian timbul ruam merah, timbul ruam-ruam di kulit karena efek dari vaksin yang diberikan. Tapi itu malah reaksi-reaksi itu sebetulnya reaksi tubuh untuk membentuk suatu proses imun. Imun ya dok. Jadi dengan vaksin yang masuk itu tubuh membentuk proses imun, ada sedikit hangat badannya gitu. Tapi kadang ada yang anak yang sensitif jadi agak panas. Panas. Orang tua takut. Oh iya. Orang tua takut, tapi sebetulnya itu gampang dikasih aja obat antipiretik, analgetik untuk turun panas itu, panasnya akan bisa turun. Dan itu juga biasanya cuma sebentar, nggak akan lama. Tuh, jadi itu lebih efek untuk karena respon imunnya itu. Oh gitu. Dan nggak ada ketakutan. Dulu ada yang istilah kalau divaksin ini nanti anaknya jadi autis, jadi ternyata enggak, itu waktu itu penelitiannya itu enggak benar. Jadi sebetulnya aman-aman saja, mau kasih MMR atau MR itu aman, masalah. Oh gitu ya dok. Berarti tanggapan dokter semua itu salah setelah diimunisasi mungkin yang bikin sakit gitu ya dok ya. Ya itu efek yang ringan, enggak masalah. Tapi menurut dokter, apakah imunisasi itu wajib dok? Semua dilengkapi atau mungkin ada pilihan lain yang tapi tetap disarankan masalah imunisasi ini dokter? Jadi kalau ini vaksin itu dapat diberikan ke semua anak itu lebih bagus. Kan masalahnya dulu ada vaksin yang disubsidi sama pemerintah, ada yang sekarang yang nggak disubsidi. Tapi ternyata sekarang kan yang disubsidi banyak. Iya. Sekarang banyak vaksin yang di puskesmas pun udah lebih banyak diberikan. BPT, PCV dulu nggak diberikan, sekarang udah diberikan PCV 3 kali. Ya dok ya. Terus Rotarik anti diare dulu kan nggak, sekarang udah yang diberikan tetes itu. Oh Itu gitu udah dok. diberikan. Terus yang lain imunisasi polio, imunisasi campak, MR itu. Nah, kalau semakin banyak vaksin yang bisa diberikan ke anak itu lebih bagus, karena sekarang kan penyakitnya macam-macam. Oh iya. Jadi penyakit macam-macam kalau kita udah di tubuhnya itu sudah punya perlindungan dari vaksin itu akan lebih bagus. Jadi kedepannya nggak terjadi cacatan. Mungkin untuk pencegahannya akan lebih optimal ya dokter dibanding dengan anak yang tanpa imunisasi. Dari pengalaman dokter, tantangan terbesar saat edukasi masalah imunisasi ke orang tua yang sekarang kan mungkin banyak ya ibu-ibu yang hanya melihat yang Google itu loh dok.
Google terus melihat mungkin imunisasi tanah ini Batak. tambah takut. Iya, itu menurut dokter gimana itu? Kalau menurut saya bolehlah kalau mau googling ke itu internet gitu. Eh, Cuman sekarang sih banyak ibu-ibu yang sudah wise, sudah bijaksana. Dia malah malah dia malah ini sangat membutuhkan vaksin itu. Jadi sebetulnya kesadaran orang tua akan pentingnya imunisasi ke anak itu sekarang lebih lebih luas, lebih lebih banyak, dia bisa membaca banyak manfaatnya. Jadi sebetulnya kita tenaga kesehatan nggak perlu ngejar-ngejar lagi karena mereka sudah lebih sadar untuk itu. Jadi sebetulnya kalau googling ke eh, online kayak gitu, misalnya ada sesuatu yang kita ragu, orang tua ragu, itu bisa juga langsung dikonfirmasi aja sama tenaga kesehatan atau mungkin ke dokter yang di puskesmas atau mungkin kalau mau ketemu dokter spesialis anaknya untuk membicarakan masalah vaksin itu juga lebih nggak apa-apa, lebih lebih mantapkan dia sesuatu yang dia ada suatu kebimbangan Iya, Dok. terhadap dia informasi yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan aja. Tapi sekarang banyak ibu yang sudah sadar, nggak kita harus ngejar-ngejar itu emang Tapi kan ada juga dokter, maaf ya, ada juga mungkin orang tua yang gimana nanti ya seperti tadi kita ulas yang masalah ke depan nanti takut nanti jadi penyakit ini. Kadang mungkin ada yang habis DPT ya dok, maaf pengalaman pribadi. Ada tetangga saya yang sudah habis DPT ternyata itu dia panasnya terlalu tinggi, jadinya kejang, kejang terus sampai enggak itu dok, apa ada kelemahan itu kayak polio itu dok. Jadi sebetulnya efek dari vaksin yang sering menimbulkan demam itu kan yang vaksin DPT ya. Iya. Vaksin DPT itu yang sering menyebabkan suatu keluhan yang pada penderita jadi panas. Pada penderita yang timbul reaksi panas itu pada anak-anak itu ada yang anak yang sensitif panas. Jadi ada istilahnya kejang yang diprovokasi oleh demam. Lemak. Itu kejang demam. Jadi kalau anaknya itu nggak sensitif terhadap panas, itu biasanya nggak timbul kejang. Kadang panas tinggi pun nggak jadi kejang. Nah, itu ada anak yang sensitif terhadap panas. Jadi dengan panas yang kadang 38 derajat Celcius atau lebih sedikit gitu dia Kadang ada yang baru 37,8 sudah kejang itu ya dokter. dekat untuk kejang karena provokasi panas. Tapi ini akan hilang sendiri. Efek dari timbulnya kejang yang diprovokasi panas itu biasanya umur 6-7 tahun itu sudah akan hilang. Jadi untuk misalnya ada keluhan-keluhan yang lain yang berhubungan dengan hubungan kesadaran dan sebagainya mungkin bisa langsung diperiksakan ke dokter yang lebih berkompeten gitu. Oh gitu ya dok. Apalagi iya sekarang tenaga kesehatan kan juga Banyak banyak ya dokter ya. Untuk itu mungkin ada pesan sederhana dari Pak Dokter untuk orang tua muda di sana yang berjuang untuk menjaga kesehatan anak-anaknya dokter. ya itu kembali lagi ke masalah pentingnya imunisasi ya. Jadi selengkap mungkin imunisasi itu harus diberikan, meskipun terlambat tetap harus dilengkapi imunisasi. Betul. Karena nggak ada ruginya anak untuk diimunisasi, banyak keuntungannya. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh terhadap adanya vaksin itu tubuh akan membentuk suatu daya tahan tubuh proteksi terhadap penyakit-penyakit yang ditimbulkan yang dapat dicegah dengan imunisasi itu. Jadi imunisasi sangat penting. Ini investasi anak waktu kecil harus diimunisasi. Sehingga kedepannya dia akan mempunyai daya tahan tubuh yang bagus, nggak gampang sakit. Iya. Nggak gampang sakit ini akan menyebabkan tumbuh kembangnya jadi yang optimal. Dia nggak akan terlambat gangguan macam-macam. Dia akan kognitif otaknya akan baik karena semuanya ditunjang dengan proses ketahanan tubuh yang bagus. Jadi Berarti investasi anak gitu. dengan imunisasi. Semangat ya untuk bunda-bunda yang di luar sana. Wah, terima kasih banyak dokter atas obrolannya yang hangat dan penuh ilmu. Buat sobat ngopi di rumah, semoga makin tercerah soal pentingnya imunisasi menjaga kesehatan anak sejak dini. Semoga anak Indonesia bisa tumbuh kembang dengan optimal dan sehat untuk semuanya.
investasi anak dengan imunisasi. Jangan lupa ya bunda-bunda di rumah, share ke teman dan keluarga. Karena anak sehat itu pondasi masa depan bangsa. Sampai ketemu di episode selanjutnya.